Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi tauhidi wa dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang mulia, yang sangat saya muliakan, Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot, beliau senior saya. Kemudian juga Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Sirot dan seluruh kiai, ulama, pengasuh pondok pesantren Kos Kempek. Saya baru tahu kalau itu kos, kalau Muhammadiyah khas. Saya baru tahu kalau kos itu singkatan dari Kiai Haji Akil Sirot. Dan juga sahabat-sahabat dan sejawat saya dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Profesor Dr. Tony Toharudin, Kepala BSKAP, dan juga Kepala PT Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Provinsi Jawa Barat, ibu-ibu nyai, dan seluruh jamaah pengajian, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya merasa sangat terhormat dan sangat berbahagia bisa bersilaturahim di Pondok Kempek ini sebagai salah satu dari pesantren yang memiliki sumbangan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam memajukan umat. Pondok yang melahirkan para kiai-kiai, para ulama yang memiliki ilmu yang luar biasa, yang senantiasa mencerahkan dan memandu umat dengan keluasan ilmunya dan dengan keluhuran akhlaknya. Saya merasa sangat berbahagia juga bisa hadir di sini untuk yang pertama kali. Mudah-mudahan bukan yang pertama dan yang terakhir. Saya tidak bisa menyampaikan banyak hal, tidak banyak mukadimah yang panjang, karena kalau Muhammadiyah itu biasanya ayatnya pendek-pendek. Muhammadiyah itu sebagainya minal mufassirin. Misalnya kalau sholat, teman-teman NU membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Muhammadiyah tidak pakai wa bihamdihi. Aliran jamak kosor Muhammadiyah. Kalau subuh juga NU membaca kunut, Muhammadiyah tidak membaca kunut. Walaupun tidak semua tidak baca kunut itu Muhammadiyah, karena ada tidak kunut karena tidak hafal doa kunutnya itu. Kalau tarawih juga sama, NU juga rokaatnya tarawihnya 20, Muhammadiyah cuma 8. Sehingga kalau jadi imam tarawih di NU itu harus tadarus dulu supaya tidak disebut sebagai kiai kullu, karena semua rokaatnya setelah Al-Fatihah kulluhum jami'an suratul Ikhlas. Jadi lebih susah untuk menjadi NU daripada menjadi Muhammadiyah. Karena itu kalau ada dari Muhammad yang pindah ke NU itu biasanya karena memang ngajinya kurang. Saya boleh cerita pribadi, tadi Pak Kiai menyebut ibu saya itu punya pesantren besar di Kudus, Jawa Tengah. Tapi saya memang sejak kecil saya belajar mulainya dari Raudhatul Atfal Muslimat. Kemudian MI-nya, MI Ma'arif Manaful Ulum.
sehingga saya belajar sedikit-sedikit. Kalau tadi ada Alfiyah Ibnu Malik, itu alfiyah yang lebih hebat daripada alfiyahnya Ibnu Mufti. Dari Imam Ibnu Malik itu menyebut dalam kitabnya alfiyah ini lebih baik daripada alfiyahnya Ibnu Mufti. Tapi kemudian As-Suyuti menyebut alfiyah saya lebih baik daripada alfiyahnya Ibnu Malik. Nah, mungkin kalau ada alfiyah baru, alfiyahnya Kiai Said lebih bagus daripada alfiyahnya As-Suyuti. Kira-kira begitu. Jadi dari izin saya dulu mulai belajar itu ya mulai dari dunia bahasa Arab tingkat awal, kemudian alfiyah dan seterusnya. Fikihnya juga mulai dari yang dasar sampai natun najah, sampai kemudian takrib, sampai kemudian yang lainnya, dan kemudian belajar tajwid itu mulai dari tajwid yang dasar itu ya sampai saya hafal beberapa natumanya itu. Salah satu yang hafal misalnya tentang idgham bi gunnah. Hafalan saya waktu bi gunnatin dia mulailah karena bikin matin tadinya fakina. Insya Allah masih hafal lah, sisa-sisanya masih ada. Kalau belajar Aqidatul Awam juga saya hafal. Ada pun Idris Dululun Rumah Soleh wa Ibrahim Mustafa masih hafal saya. Cuma nggak boleh saya teruskan supaya antara Muhammadiyah itu tetap ada perbedaannya. Saya juga masih hafal Al-Berjanji, dan di dalam kita berjanji itu yang ada di dalamnya justru Muhammadiyah. Itu tidak ada dalam Al-Berjanji itu. Saya hafal bacaan ketiga itu setelah Atirillah bima wabrahul karim bi arfin syadim min salatim wa taslim. Nah, Allah masih nggak berubah, berarti masih cara ilmu dulu juga. Kemudian bacaan ketiga itu walamma aradallahu ta'ala ibrada haqiqatil muhammadiyah. Dan Muhammadiyah yang ada lasafi nahdlatul ulama. Jadi terima kasih teman-teman NU terus menyebut-nyebut Muhammadiyah setiap membaca Al-Berjanji itu. Saya juga hafal bacaan keempat itu kalau mau berdiri itu nur yatalahu yatala lausana, kemudian wa muhayyan kasam sibik kabudi, dan seterusnya sampai selesainya bacaan yang keempat itu. Bolehlah sekali nanti saya berjanji di sini dicocokkan hafalannya. Kemudian yang nomor 18 itu wakana syadidul hayat wa tawadu sampai seterusnya. Kita umat Islam ini memiliki basis tradisi yang sama sebenarnya. Dan tadi Pak Kiai Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot menyebutkan bagaimana kita memiliki turos atau dasar-dasar keislaman yang kalau itu kita kuasai, umat ini akan memiliki kejayaan dan keunggulan. Banyak ilmu itu berkembang dari bagaimana kita menafsirkan dan memahami Al-Quran. Al-Qurannya warga Muhammadiyah dengan Al-Qurannya warga Nahdlatul Ulama, Qurannya sama, cara membacanya juga sama, tidak ada perbedaan di dalam cara membaca itu. Bahkan kemudian kalau kita mencoba mengkaji lebih jauh dalam konteks yang berhubungan dengan bagaimana Quran melahirkan banyak sekali ilmu-ilmu. Selain tadi ada nahwu, sorof, Pak Kiai membahas tentang qiraah, mulai dari pembacaan yang mujawad, sekarang ada muncul baru murattal gitu. Sampai ilmu-ilmu bahasa Arab termasuk ilmu balaghah juga muncul di Quran. Cuma yang saya hafal ketika saya belajar balaghah cuma satu ya. Anti awwalu man tadkhulu fi qalbi idza nadarti tarafrafa qalbi. Itu aja yang saya hafal. Karena semangatnya waktu itu masih muda, semangat sabab, semangat mudanya, jadi itu yang saya hafal. Yang lainnya nanti buka kitab lagi. Dalam konteks kita membangun umat ini, hasanah keislaman kita itu sangat kaya. Problem kita, masalah kita adalah bagaimana menerapkan dan menerjemahkan
biasa menjadi sebuah landasan untuk melakukan gerakan pemajuan umat. Tadi Al-Mukarram Profesor Kiai Said menyebut beberapa yang berkaitan dengan ilmu usul fiqh, dan itu memang menjadi disiplin keilmuan yang antara ilmu dan Muhammadiyah juga sama-sama menggunakan qiyas dalam berbagai hal untuk melakukan istinbat hukum. Problem umat kita ini adalah bagaimana mengkonkretkan ajaran-ajaran yang sangat luhur itu menjadi sebuah gerakan yang melakukan, yang berdampak terhadap terjadinya perubahan-perubahan. Saya misalnya Pak Yai izin sebagai warga Muhammadiyah, saya menerjemahkan Nahdlatul Ulama itu sebagai kebangkitan kaum intelektual. Dan kalau kita bicara al-ulama, di Quran hanya 2 kali disebutkan. Hanya 2 kali, satu disebutkan dengan ulama Bani Israil, satu ayat disebutkan dengan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Tapi 2% dari seluruh ayat Al-Quran itu bicara tentang ilmu. Dan Al-Quran bicara tentang supremasi atau keunggulan orang-orang yang berilmu di atas mereka yang tidak berilmu. Ayat yang saya kira semua kita hafal di luar kepala, yang fa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Itu menegaskan kepada kita betapa bangsa-bangsa itu akan maju, akan unggul kalau bangsa itu beriman dan berilmu. Saya menerjemahkan alladzina itu isim mausul dalam bentuk jamak yang dengan pendekatan sosiologis itu bukan orang-orang tetapi bangsa. Karena dalam bentuk jamak secara sosiologis itu orang-orang itu dalam jumlah besar bisa disebut sebagai community, bisa disebut sebagai bangsa. Sehingga bangsa itu akan maju kalau bangsa itu beriman dan berilmu. Dua-duanya harus ada, tidak boleh dipisahkan. Sekarang ada banyak sekali kajian bangsa-bangsa yang secara keilmuan itu sangat tinggi, tetapi mereka tidak bahagia. Mereka mengalami apa yang disebut dalam kajian ilmu jiwa agama disebut dengan spiritual emptiness. Hatinya itu kosong, jiwanya itu kosong, padahal hartanya berlimpah, kecerdasannya luar biasa. Sekarang ini mohon maaf, angka orang yang mengalami gangguan jiwa itu terus meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan itu menyebut 1/10 orang Indonesia itu mengalami gangguan jiwa ringan atau berat. Jadi kalau di sini ada 40.000 jamaah, maka 4.000-nya itu mengalami gangguan jiwa. Tapi itu tidak di sini, itu di tempat yang lain. Sekarang angka bunuh diri itu meningkat, dan banyak yang bunuh diri itu mereka yang berusia muda. Itu karena apa? Karena ilmunya tidak dilandasi oleh iman. Tetapi kalau orang itu hanya punya kekuatan iman saja tanpa ilmu, Pak Kiai saya seringkali menyebut, jadinya dia radikal, punya semangat tapi bighairi ilmin. Karena itu maka dua-duanya harus berjalan. Dan itulah kunci yang sejak awal diletakkan oleh Al-Quran untuk bagaimana kita membangun peradaban umat dan membangun peradaban bangsa. Para tokoh pendiri bangsa meletakkan sejak awal bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Terampil, cerdas, bertanggung jawab itu belakangan. Karena fondasinya ada di situ. Bahkan dipertegas dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 juga secara eksplisit menyebutkan
bahwa pendidikan itu adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Diperkuat lagi dalam Undang-Undang 20 2003 juga menekankan hal yang sama. Oleh karena itu maka peran lembaga pendidikan pesantren dalam kita mewujudkan tujuan nasional, dalam kita membangun bangsa sangat menentukan dan sangat kami harapkan di masa-masa sekarang dan masa-masa yang akan datang. Pesantren memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan yang lainnya. Pertama, dari sisi turos, kajian-kajian keilmuan klasik yang bersana itu hanya ada di pesantren, dan insya Allah sanadnya itu mutawatir, tidak maudhu. Karena sanadnya mutawatir, maka ilmunya masih bisa dilacak. Ilmu ini gurunya siapa, gurunya siapa, gurunya siapa, sampai kepada imam yang pertama. Tradisi keilmuan ini dengan sanad keilmuan yang saya menyebut mutawatir itu menjadi kelebihan dari lembaga pendidikan di pesantren. Pesantren memiliki tradisi menghormati guru, menghormati ilmu, dan mencintai sesama santri. Itu luar biasa. Taklimul Muta'alim yang menjadi kitab wajib di hampir semua pesantren meletakkan dasar-dasar betapa seseorang itu bisa mendapatkan kemuliaan kalau dia memuliakan ilmu, memuliakan guru, dan senantiasa menjaga dirinya dari akhlak yang bisa merusak kecerdasannya dan merusak akhlaknya. Bahkan di dalam Taklimul Muta'alim yang ditulis oleh Imam Al-Jabiri itu, Pak Yai, sekarang saya kutip sebagai dasar dalam menyusun pendekatan pembelajaran mendalam. Ini yang baru dari periode saya. Tapi belajar mendalam ini bukan kurikulum dan pendekatan. Saya kutip ala lantaran ilma ila bisitatin. Saya kutip itu, dan untuk pertama kali naskah akademik di kementerian mengutip kitab kuning. Sebelumnya selalu kitab putih. Saya memang sempat bercanda yang mumpung menterinya lulusan UIN, sehingga supaya UIN-nya itu ada mempengaruhi lah kebijakan itu. Kalau mengutip pendapat orang-orang barat itu boleh, bahkan seringkali dianggap lebih hebat. Mengapa mengutip pendapat para ulama tentang menuntut ilmu tidak boleh? Karena itu mohon maaf, saya minta dimasukkan Taklimul Muta'alim itu sebagai referensi dalam menyusun naskah akademik pembelajaran mendalam itu ya. Saya masukkan konsep pendidikannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi tidak saya masukkan Haji Ahmad Dahlan juga. Saya masukkan juga Ki Hajar Dewantoro. Sehingga karena itu maka kita berusaha untuk bagaimana pendidikan kita ini melahirkan generasi-generasi yang imannya kuat, ilmunya tinggi. Di pesantren itu mulai ada slogan berotak Amerika, berhati Mekah, kira-kira begitu. Sehingga tadi saya salut banyak kiai-kiai di pondok ini yang mutakhorij minal Azhar, tapi kemudian lil magister di Australia. S1-nya di Mesir, S2-nya di Australia. Itu saya kira sebuah kombinasi yang luar biasa. Kalau saya hanya mutakhorij minal Australia, saya nggak pernah punya pengalaman belajar di Arab, sehingga kalau bahasa Arabnya Arab hati genah, karena nggak pernah belajar di Arab. Karena itu maka dasar-dasar ini coba kita letakkan, sehingga orang yang berilmu itu harus berkorelasi dengan kesalehan-kesalehan dan akhlakul karimah. Kama qala Allah Ta'ala fil Quran yang saya bacakan tadi, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sak temene wong kang temen-temen iso
wedi takwa dumateng Gusti Allah ora ana liya kejaba para ulama. Mudah-mudahan kita membaca tidak keliru. Masih ada sisa ngaji kitab kuningnya, masih ada. Dan inilah yang coba kita letakkan bagaimana agar pendidikan kita ini menjadi pendidikan yang holistik, pendidikan yang menyeluruh. Sehingga kita punya program untuk TK itu TK holistik integratif. Karena Quran tidak membedakan antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu non agama. Al-Quran itu mendasari bagaimana kita ini menjadi manusia yang mengamalkan Quran, tidak cukup hanya menghafal saja, tapi what next setelah kita itu hafal. Saya misalnya kebetulan tadarus saya hari ini ya baru sampai surat Ar-Rum. Saya insya Allah setelah habis subuh itu selalu ngaji supaya hafalannya tidak hilang. Saya murojaah disiplin gitu. Selain hitung anggaran juga hitung ayat juga. Kalau anggaran terus nanti hafalannya itu bisa hilang semuanya, jadi harus disiplin. Kebetulan saya tadarus tadi pagi itu membaca ayat-ayat di dalam surat Ar-Rum yang dimulai dari wa min ayati. Ada sekitar 7 atau 8 ayat yang berturut-turut mulai dari ain sampai ain lagi itu dimulai dengan wa min ayatihi an khalaqakum min turab tsumma idza antum basyarun tantasirun. Dialah Allah yang dengan tanda-tanda kekuasaannya itu menciptakan kamu sekalian manusia dari tanah, yang dengan itu kamu tumbuh sebagai manusia yang bertebaran di muka bumi. The origin of man creation dimulai dari situ. Sambungannya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Disambung lagi wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin, dan seterusnya. Saya tidak sambung supaya tidak menjadi tadarus Al-Quran. Quran mengingatkan kita dengan penjelasan tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah Allah menciptakan kamu dari tanah. Quran kadang-kadang menyebut min turab, Quran kadang-kadang menyebut min sol-sol, tergantung konteksnya dan munasabatul ayatnya. Yang dengan itu kamu menjadi manusia yang bertebaran di muka bumi. Setelah kamu jadi manusia yang bertebaran di mana-mana, ada yang di Cirebon, ada yang di Cikampek, ada yang di Tasik, ada yang di Jakarta itu, ada di Amerika, ada yang di Amerika. Kemudian Allah dengan kekuasaannya itu menjadikan untuk kamu itu jodoh-jodoh kamu, azwajan, pasangan. Sekarang orang mencoba mereduksi tafsir azwajan itu dengan partner. Yang kalau partner itu, mohon maaf, itu maknanya itu sekarang sudah mulai berubah. Bapak Ibu, Pak Nyai, Bu Nyai, saya izin untuk menjelaskan ini. Sekarang sebagian masyarakat itu atas nama kesetaraan gender itu menerjemahkan azwaj itu dengan partner. Yang partner itu bisa sesama jenis. Jadi bisa laki-laki, suaminya laki-laki, istrinya laki-laki juga. Suaminya perempuan, istrinya perempuan juga. Karena itu saya cenderung menerjemahkan dengan agak konservatif. Azwajan itu sebagai jodoh suami istri, eksplisit. Karena kalau partner sekarang mulai berubah, dan sekarang banyak sekali bacaan-bacaan yang disusunkan oleh kelompok-kelompok tertentu itu dengan penjelasan your mother might be a man and your father might be a woman. Ibumu mungkin saja seorang laki-laki, bapakmu bisa jadi seorang perempuan. Itu sudah ada di banyak negara. Sempat masuk ke sini Pak Yai, punya itu. Lewat cerita-cerita anak-anak diselamatkan, disembunyikan pakai cerita-cerita binatang dan seterusnya. Pakai cerita-cerita fable, cerita tentang dongeng-dongeng binatang, tapi paham ini dimasukkan. Kalau itu tidak kita
pertahankan, maka bisa jadi sangat berbeda. Pada sisi ini mohon maaf saya termasuk kelompok konservatif. Tetapi kalau kemudian kita lihat untuk apa itu ada suami istri, lintas kunu ilaiha, supaya kamu itu tenang, tentram. Sakana itu bisa berarti bertempat tinggal, sakana bisa berarti tidak berpindah-pindah, sakana bisa berarti mutmainnah. Kalau sudah ketemu itu ketemu sinyal itu enak. Kalau pun nggak ada sinyal itu bawaannya itu dongkol. Makanya diikat dengan akun nikah itu ada ikatan perkawinan supaya sinyalnya itu nyambung terus diikat. Kalau nggak diikat sinyalnya nggak pernah nyambung. Apalagi sudah nggak ada kuota, nggak ada wifi, sudah tambah PT lagi. Tetapi kemudian Quran menggunakan lafaz ja'ala. Setelah kamu merasa tentram, begitu sudah ketemu gitu, dan ternyata ya penelitian itu menunjukkan orang yang berkeluarga itu lebih bahagia daripada orang yang menjomblo. Walaupun sekarang ada juga gerakan yang mau gerakan jomblo, dia membentuk organisasi namanya Ikatan Jomblo Sakinah. Padahal nggak ada itu. Orang sekarang memilih single. Padahal tabatul itu tidak boleh dalam Islam. Sampai disarankan menikah itu dengan berbagai penjelasannya. Karena kalau tidak ada itu, manusia punah. Tidak ada regenerasi. Sehingga kemudian setelah itu kita sepuluh ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Quran menggunakan lafaz ja'ala, bukan khalaqa, bukan fatara. Karena itu continuing proses. Proses lanjutan setelah berkeluarga itu ada mawaddah. Mawaddah itu penjelasan psikologinya itu passionate love. Cintanya Romeo and Juliet. Mawaddah itu greng, begitu ketemu greng gitu ya, itu mawaddah. Kalau pergi-pergi pegangannya kencang karena mesra. Mawaddah itu dikaitkan dengan wadudun, anaknya banyak. Karena kabur wadudun walun kawin sama orang yang anaknya banyak dan pandai bercinta. Kerayunya itu hebat. Dan kerayu itu pun ada dalam ilmu balaghah seperti yang tadi saya hafal itu. Itu kalau yang ngerti balaghah tadi itu kelompok-kelompok itu dirayu dengan cara seperti itu. Tapi kemudian setelah mawaddah itu rahmah. Rahmah itu dalam ilmu psikologi itu companion love, cinta yang seperti sahabat saja, kayak teman saja. Gerengnya sudah tidak ada. Bahasa kampung saya yang ada itu seng. Seng itu biasanya identik dengan bau minyak angin, tolak angin, begitu. Kalau pergi-pergi pegangan itu bukan karena sayangnya, tapi karena supaya tidak jatuh. Tapi kemudian ditutup, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu menjadi bukti kemahakuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir dengan cerdas. Dari sini lahir berapa macam ilmu, dari sini lahir berbagai macam kajian-kajian, lahir ilmu psikologi, lahir ilmu konsulting, dan berbagai macam kajian. Yang Quran itu menjadi kitab yang memberikan inspirasi bagi manusia untuk mengembangkan ilmu. Kalau kita ikuti As-Suyuti itu menyebut ada sekitar 65 nama Al-Quran ya. Kalau saya tidak keliru nanti bisa dihitung lagi. Kalau Qurtubi saya hitung sekitar 62. Di Qurtubi itu di dalam kitabnya, ya salah satu kitabnya Qurtubi lah, saya baca itu saya hitung itu ada sekitar 50-an sekian, tapi As-Suyuti 65. Dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran itu ada 65 nama Al-Quran. Yang sebagian besar nama-nama Al-Quran itu berkaitan dengan ilmu. Al-Quran artinya bacaan, Alkitab artinya tulisan yang dihimpun, Al-Furqan itu artinya pembeda antara yang hak dengan yang batin, Al-Dzikr itu artinya peringatan, dan seterusnya. Aksaruhu, sebagian besar Asmaul Quran itu hubungannya dengan ilmu dan kecerdasan. Problem kita sekarang adalah bagaimana kemudian Al-Quran yang kita tafsirkan, yang kita pahami itu diintegrasikan dengan ilmu dan menjadi dasar dalam
peradaban. Inilah yang menjadi agenda dalam kita membangun pendidikan di masa yang akan datang. Sehingga karena itu maka izinkan Bapak Ibu sekalian, para kiai, ibu nyai, dalam kaitan inilah penguatan karakter sebagai bagian dari prioritas programnya Pak Prabowo, dan juga ditugaskan kepada kami untuk memimpin kementerian ini, berusaha agar bagaimana karakter ini kita perkuat. Dan untuk membangun karakter itu, karena tadi disebut oleh MC saya sebagai menteri, dan ini pidato pemerintah itu termasuk ulil amri juga nih ya ini. Insya Allah lah, menterinya termasuk ulil amri, insya Allah. Kalau enggak ya paling enggak makmum lah, makmum ulil amri. Maka saya menerbitkan kebijakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, 7 kebiasaan itu sebenarnya waktu saya ke pesantren itu bahagia sekali ya, itu saja sebelum ini Mas Mukti, itu kan yang kami sudah kembangkan di pesantren. Saya hanya tambah sama dohi, senyum-senyum simpul saja, karena saya setuju dengan yang disampaikan oleh sahabat saya di pesantren ini. Pertama, kebiasaan bangun pagi. Itu kan pesantren banget. Kalau kita baca Quran malah bangun fajar, bukan bangun pagi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kita diperintahkan tahajud itu, diperintahkan bangun di separuh malam atau sepertiganya, nisfahu awingkus, separuhnya kalau bisa, kalau enggak kurang dikit-dikit juga enggak apa-apa, tapi jangan telat. Kemudian setelah itu beribadah. Ya, kalau saya sambung Al-Isra tadi, inna Qur'an al-fajri kana masjuda. Saat temennya sholat fajar itu, teman-teman disekseni kali sedoyo oleh kategori Allah. Itu menunjukkan fadilah bangun pagi, dan itu ada landasannya. Sehingga kalau ada kebijakan bangun pagi dilanjut dengan beribadah, itu Quran. Kemudian yang ketiga itu olahraga, tadriban, olahraga ringan lah, olahraga ringan, nggak harus lari-lari, nggak usah minggu-minggu. Dan Rasulullah Muhammad itu juga suka olahraga. Saya baca dalam buku, judulnya itu sudah diterjemahkan ya, karena saya ketemu buku aslinya itu milik rumah tangga Nabi. Nabi Muhammad juga senang olahraga, dan sering kalau pagi itu balapan lari sama Aisyah. Balapan larinya untuk olahraga, bukan untuk menang juga, karena selisih umurnya sangat jauh. Dan beberapa riwayat dalam Sunan Abu Dawud itu menyebut Rasulullah itu mendekati umur 60 sampai 63 berwafat, itu kan badannya mulai agak gemuk. Dan sholat tarawih itu kan dimaklumkan ketika beliau sudah di umur-umur ini, makanya banyak istirahatnya. Lari itu sama Aisyah itu, lari untuk membahagiakan istri, tapi juga untuk memelihara stamina. Dan kemudian ini seringkali ditafsirkan secara dohiri ya, itu alimu auladakum asyibah warimaya, itu ajari anakmu itu berenang dan memanah. Itu dimaknai letterlek sebagai renang dan memanah, tapi makna lainnya kan olahraga dan keterampilan hidup atau life skill. Karena kalau tidak punya keterampilan hidup, maka dia tidak akan bisa punya penghidupan untuk maisha dia, untuk bekal kehidupan dia. Kemudian yang keempat itu gemar belajar. Thalabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu wajib. Dalam riwayat lain disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sebagian menyebut hadisnya ini dhaif, walaupun matanya itu sahih sehingga bisa meningkat lah. Karena matanya sahih maka bisa hasan hadis ini, tapi hasannya di ghairihi, bukan hasan di dzatihi. Walaupun kalau di NU lebih dari itu. Kalau ayat ini kan hadis tadi kan menyebut dari ayunan sampai kuburan. Kalau NU itu dari kandungan sampai dalam kuburan itu masih belajar. Dalam kandungan sudah diajari ngaji, mitologi dan sebagainya itu kan, baca surat Maryam, baca surat Yusuf itu, surat 19, surat Maryam, surat 12, surat Yusuf itu. Nanti sudah masuk umur diajari
Jadi ilmu itu melebihi hadis Nabi itu. Makanya tokoh-tokoh itu pinter-pinter karena ngajinya itu melampaui hadis Nabi tadi itu. Kita harus menjadi orang yang gemar belajar, apapun kita pelajari. Sampai saya tidak tahu ini hadis atau kalau sahabat untuk ilmu walau bisa gitu ya. Sepertinya tidak hadis itu, sepertinya kalau sahabat. Karena kadang-kadang memang campur-campur baina kalau sahabat wa hadis. Tetapi walaupun pesannya itu mungkin secara hadis itu tidak sahih, tetapi pesannya tidak keliru. Kamu belajar itu kemana saja, kepada siapa saja. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengajari kita cermati apa yang dia katakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Undur maqala wala tandur maqala. Sehingga kita bisa belajar dari siapa saja untuk kita ini menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau kita kembali menafsirkan lain, Rasulullah Muhammad itu menerima wahyu umur 40 tahun. Itu artinya apa? Tidak ada kata terlambat untuk kita ini memulai belajar. Dan beliau menerima wahyu 23 tahun. Itu menghafalkan Al-Quran selama 23 tahun. Di saat mulainya dari umur 40. Jadi jangan merasa pernah terlambat untuk menghafal Quran. Karena Rasulullah pun bisa hafal Quran walaupun usianya sudah di atas 50 tahun, di atas 40 tahun. Itu menurut saya ini termasuk bayangnya atau enggak ya? Ini mungkin isyari, kira-kira begitu, tidak bayang tapi isyari. Dalam kaitan ini maka kita harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang berikutnya, makan sehat dan bergizi. Quran berulang kali memerintahkan kita untuk makan dan minum. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Gak tahu di pondok ini sudah masuk belum Pak Yai? Makan bergizi gratis dari Pak Presiden sudah belum ya? Kalau belum saya usulkan kepada kepala badan gizi supaya ada di pondok pesantren. Insya Allah. Karena kalau tidak bergizi makanannya, itu akan stunting. Bahasa kampung saya itu kudet. Gak tahu bahasa Kiribati apa itu. Sapi kan Pak, sapi kan. Oleh karena itu maka harus makan yang bergizi. Nah kembali ke taklimul muta'alim itu diajari makanan yang bisa mengganggu konsentrasi belajar. Itu diajari itu walaupun konteksnya memang konteks negara Arab pada waktu itu. Tapi ada pengaruh antara makanan yang kita konsumsi dengan kesehatan tubuh dan kecerdasan otak. Dan kemudian yang berikutnya itu bermasyarakat. Akhlak mulia, nilai-nilai utama, tradisi yang baik itu harus diwariskan kepada anak-anak kita supaya tidak terjadi keterputusan generasi, supaya ada yang melanjutkan dan mewarisi perjuangan kita. Kalau kita baca beberapa doa Rasul Allah itu banyak yang berdoa supaya dianugerahi dzurriyyatan thayyibah. Di dalam surat Al-Furqan disebutkan supaya kita memiliki keturunan yang qurrata a'yun. Itu dalam penutup rangkaian surat-surat di dalam surah Al-Furqan surah ke-25 itu. Yang di situ meniscayakan pentingnya kita mewariskan nilai-nilai utama. Tradisi mulia masyarakat di Cirebon ini tidak bisa kita wariskan kepada anak-anak kita kalau muatan pendidikan itu tidak berisi tuntunan bermasyarakat. Nilai-nilai utama di pesantren ini tidak bisa kita wariskan kalau bermasyarakat itu tidak kita ajarkan. Dan kemudian yang terakhir adalah tidur cepat. Tidur cepat. Karena itu maka supaya tidak melanggar 7 kebiasaan, maka saya juga tidak memperpanjang ceramah ini supaya Bapak Ibu bisa tidur cepat. Nah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa
melimpahkan rahmah, hidayah dan taufiknya, sehingga kita semua istiqomah mencerdaskan bangsa, kita semua istiqomah memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, melaksanakan amanah konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, tapi juga kita mengamalkan apa yang difirmankan dalam Al-Quran. Kita akan menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang unggul kalau kita beriman dan berilmu. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesilapan dan tutur kata yang tidak berkenan. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.